Oke, baik, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di acara atau di video yang membahas mengenai pelajaran kelas 8 yaitu bahasa Sunda. Buku yang saya pakai adalah buku Rancage Diajar Bahasa Sunda terbitan Pustaka Jaya. Jadi untuk murid saya yang nanti ketinggalan materi bisa dibuka di video ini. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Baik. Yang akan dibahas pada video kali ini yaitu mengenai pengajaran bab 7 untuk kelas 8 yaitu carita pondok. Saya tidak akan membahas semuanya, saya hanya akan membahas yang bagian poin C saja, yaitu mengenai struktur carita pondok. Carita pondok, apa sih carita pondok? Carita pondok itu adalah cerita pendek dalam bahasa Indonesia. Carita pendek, carpon, carita pondok. Nah, di dalam carita pondok ada beberapa struktur yang memang harus dijelaskan dan memang ada penjelasan mengenai bagaimana sih struktur dan apa yang dibahas. Ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dalam carita pondok. Kita lanjut saja untuk pembahasan selanjutnya. Oke, baik. Kita lanjutkan struktur carita pondok. Yang pertama sebenarnya ada yang namanya tema. Seperti dalam bahasa Indonesia, tema itu adalah inti dari suatu cerita. Ya, tema ini mangrupa hiji pokok dina carita atau inti dari sebuah cerita. Kalian mungkin sudah tahu mengenai tema di dalam bahasa Indonesia. Mau bahasa Indonesia mau bahasa Sunda, itu kalau tema itu sama pengertiannya, yaitu inti dari sebuah cerita. Lanjut dari ke yang lain, tema yang bisa kita pakai atau yang biasa yang bisa kita gunakan atau yang muncul di dalam carita pondok itu banyak sekali. Bisa tema pendidikan, tema persahabatan, tema keluarga, tema cinta kasih, ataupun tema asmara gitu ya, untuk bentuk remaja. Saya mungkin itu sama saja, tapi yang jelas adalah yang mendasari cerita tersebut. Kemudian selain tema, unsur yang kedua atau struktur dari cerita pondok, unsur yang kedua yaitu amanat. Nah, secara bahasa Sunda maupun bahasa Indonesia, amanat itu adalah gagasan anu ngadadasar karya sastra. Jadi gagasan yang mendasari atau yang mendasari sebuah cerita apa bedanya dengan tema. Nah, tema itu intinya, pokoknya, sedangkan amanat itu yang mendasari apa yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karya sastra itu, dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada si pengarang kepada pembaca, itu amanat. Yang ketiga, kita lanjutkan, yang ketiga adalah tokoh. Nah, mungkin tokoh ya. Tokoh itu, tokoh carita itu nyata ngaran atau nama-nama atau siapa saja pelaku, saha wae pelaku anu aya dina carita eta. Ya. Nah, selain dari ngaran-ngaran atau selain dari nama-nama, selain dari pelaku dari tokoh si carpon itu, carita pondok, yang biasa disiratkan yang masuk kepada tokoh ini adalah pewatakan atau watak si tokoh yang ada di dalam cerita. Oke. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan galur. Galur dalam bahasa Indonesia disebut dengan alur. Sebenarnya ada perbedaan antara alur novel dengan alur carita pondok. Kalau alur novel itu lebih beragam, lebih banyak. Sedangkan kalau di dalam cerita pendek, saya pikir alurnya itu lebih sederhana. Entah itu alur maju saja, entah itu alur mundur saja atau disebut dengan flashback, atau mungkin ada campuran di mana awal cerita dia menceritakan ke masa lalu. Itu juga bisa. Kemudian dari alur ini dibangun dari beberapa unsur. Ada 5 unsur di dalam carita pondok. Kalau di dalam bahasa Sunda mungkin dibahas lebih detail. Yang pertama ada disebut dengan bubuka. Nah, bubuka di sini
Bubuka itu mungkin kalau dalam bahasa Indonesia teman-teman disebut dengan orientasi, perkenalan, itu disebut dengan bubuka. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan munculnya masalah. Ini mulai muncul masalah atau konflik. Nah, ini konfliknya muncul. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan masalah muncul. Nah, apa sih masalah muncul? Ini yang disebut dengan masalah muncul. Nah, masalah muncul ini, ya ini yang kita sebut sebagai klimaksnya. Klimaks itu disebut dengan masalah muncul. Jadi nanti orientasi, kemudian ada munculnya masalah atau konflik, kemudian puncak masalah disebut dengan masalah muncul. Kemudian yang keempat itu ada disebut dengan narengsekkeun. Narengsekkeun masalah artinya kita sebut sebagai solusi masalah. Ya, jadi penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah pungkasan carita. Nah, ini disebut dengan pungkasan carita atau lebih kepada kesimpulan cerita. Nah, ini yang termasuk kepada galur. Apa ya galur? Galur itu adalah alur dari cerita. Ada yang disebut dengan membuka, munculnya masalah, kemudian masalah muncul artinya klimaks, kemudian ada narengsekkeun masalah disebut dengan solusi, dan yang terakhir adalah pungkasan carita. Kemudian selain itu apalagi sih yang biasa jenis-jenis galur? Nah, jenis-jenis galur ada yang disebut dengan satu galur merele. Merele itu galur dari bagian bawah dan dari bagian ke bagiannya itu dari awal sampai akhir itu terus maju. Kalau kita bahasanya mungkin alur maju. Kemudian ada yang kedua yaitu alur bobok. Alur bobok tengah, yaitu alur bobok tengah itu cerita yang menggunakan bubuka. Kemudian dia memperkenalkan tokohnya dulu. Setelah memperkenalkan tokohnya dulu, baru tiba-tiba ada di tengah. Nah, ada di tengah cerita. Nah, kadang-kadang lari ke belakang atau enggak lari ke lari ke depan gitu. Tapi dalam memperkenalkan cerita kemudian tiba-tiba dia loncat ke tengah. Itu disebut dengan galur bobok. Dan yang ketiga ada galur mundur. Kalau galur mundur kita jelas alur mundur ini adalah disebut dengan flashback, yaitu galur cerita yang dimulai atau dimimiti pada bagian pamungkas. Jadi cerita dulu, kemudian tiba-tiba terakhir, tiba-tiba kesimpulannya dulu. Ini maksudnya apa sih kesimpulan teh? Kemudian dia mundur gitu sampai bagian awal. Oke, itu mengenai galur. Jadi tadi jenis-jenis unsur-unsur galur ada yang ketiga, ada yang 5. Ada membuka, munculnya masalah muncul, kemudian narengsekkeun masalah, kemudian baru pungkasan masalah. Kemudian ada jenisnya yaitu galur marele, kemudian ada galur bobok, kemudian yang terakhir ada galur mundur. Itu mengenai galur. Dan yang kelima kita sebut sebagai latar. Latar kita mungkin tahu yaitu settingannya dalam bahasa Indonesia ada disebut dengan latar juga sama. Kemudian dalam bahasa Inggris ada disebut dengan setting. Setting itu bisa setting ngesetnya di mana, itu setting waktu ataupun setting tempat. Itu mengenai latar. Bisa saya pikir itu lebih mudah dipahami ya. Kemudian yang keenam itu ada yang disebut dengan pusat sawangan. Kalau lihat dari bahasanya itu pusat artinya pusat. Sawangan itu disebut dengan penglihatan, bukan penglihatan, pandangan. Nah, pusat sawangan bisa diartikan point of view. Point of view itu artinya sudut pandang. Ya.
Point of view ini artinya sudut pandang di mana si pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita. Mungkin sudut pandang pengarang ya. Mungkin ada yang disebut dengan sudut pandang pengarang ya sebagai akuan atau orang pertama ataupun orang kedua ataupun orang ketiga. Ada jenis-jenis seperti itu. Oke. Nah, di dalam bahasa Sunda, di dalam materi ini ada dua rupa, ada dua macam puser sawangan. Yang pertama adalah puser sawangan jalma kahiji, itu biasanya kurang biasanya si pengarang menempatkan dirinya sebagai orang pertama. Kemudian ada puser sawangan jalma katilu. Apa jalma katilu? Itu orang ketiga. Biasanya manehna tuh dia makanya kebanyakan pakai kata ganti dia, manehna lah ya, dalam bahasa Sunda itu manehna. Dan yang ketujuh ini, yang ketujuh di dalam unsur-unsur di dalam cerita pondok ada yang